Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira dan alhamdulillah ya tentunya tadi pagi buat yang para youtuber nih ya terutama ya youtuber pemula lah ya. Kalau bicara yang youtuber yang udah gede, udah profesional mereka pasti kalau gajian ya udah biasa mungkin ya. Tapi ketika kita masih menjadi seorang konten kreator pemula ataupun youtuber pemula, ketika kita apa namanya sudah gajian ya udah pasti senang banget gitu kan. Buat teman-teman yang tadi pagi habis ambil gaji YouTube, ya mudah-mudahan tetap semangat ya. Mudah-mudahan gaji bulan depan akan semakin besar dan semakin bertambah tentunya ya. Ya karena ya kalau menurut saya gaji YouTube itu bisa besar karena gara-gara konten kita lebih maksimal lagi teman-teman. Konten kita lebih diekspos lagi ya, lebih dipublish lagi, lebih giat lagi teman-teman ya. Makanya di video kali ini saya ingin memberikan apresiasi tentunya buat teman-teman semuanya ya. Ini dari channel saya ini dari salah satu tadi pagi salah satu channel saya. Saya memiliki 3 AdSense, teman-teman. Dan kemarin saya bongkar satu AdSense saya ya. Tentunya untuk motivasi aja sih sebenarnya bukan masalah pamer gaji atau seperti apa karena di luar sana masih banyak banget yang masih down ya karena melihat penonton kita sedikit, terus juga viewer juga sedikit gitu. Orang viewer saya juga masih sedikit, teman-teman ya. Viewer saya juga masih sedikit. Tapi banyak yang bilang ya seperti ini. Jadi viewer lu aja sedikit gitu kan mau ngajarin orang supaya viewernya banyak, supaya subscribernya banyak gitu. Bukan seperti itu sebenarnya ya. Orang kita harus bisa memiliki sistem teman-teman. Memiliki sistem protektif ya. Produksi yang luar biasa. Yang dimaksudnya kita harus benar-benar bisa mengelola ya. Mengelola dengan berbagai cara. Bagaimana kita untuk mencari penonton ya. Terutama seorang YouTuber itu apa sih yang dicari penonton teman-teman. Karena dengan banyaknya penonton otomatis gaji YouTube kita juga yang akan besar teman-teman ya. Kalau penontonnya sedikit ya segitu gitu. Jadi pada intinya pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara agar kita ya setidaknya kita bisa gajian setiap bulan teman-teman ya. Karena di luar sana banyak banget teman-teman. Jadi sebulan cuma dapat 500.000, sebulan cuma bisa dapat 600.000 gitu kan. Nah, sekarang ada solusi ya teman-teman dari saya dan alhamdulillah meskipun channel saya, masih kurang banyak lah ya penontonnya ya, masih sedikit lah ya intinya. Tapi alhamdulillah setiap bulan saya masih bisa gajian teman-teman, masih bisa mencairkan penghasilan dari YouTube. Nah itu kenapa? Yang pertama, ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian semuanya ya buat para konten kreator. Supaya ya, pada tema video kali ini supaya kalian bisa gajian setiap bulan ya teman-teman. Caranya seperti ini. Yang pertama, kalian harus memiliki lebih dari satu channel teman-teman. Nah, kenapa harus lebih memiliki dari satu channel? Misalkan kalian memiliki 2 channel yang sudah dimonetisasi ya. Jadi, ketika channel satu yang kita miliki misalkan channel tentang masak, yang satu lagi kita memiliki channel tentang tutorial lah apalah ya. Contoh lah, kita memiliki konten yang tentang tutorial ya tutorial apalah ya, pokoknya tutorial lah ya, tutorial dan masak gitu ya. Misalkan kita memiliki 2 channel ya. Nah, kenapa? Hal seperti itu bisa membuat kita bisa gajian setiap bulan. Kenapa? Karena dari salah satu channel, ketika ada salah satu channel itu sepi, misalkan mendapatkan penghasilannya sedikit gitu, kita bisa kedorong nih, kebantu sama channel satu lagi ya untuk nambahin gitu ya, untuk bisa membantu lah supaya turun gajinya gitu. Kalau misalkan kita menggunakan satu channel aja, ketika channel satu itu udah sepi gitu kan, RPM-nya dikit. Nah, di situ itu yang akan bisa kemungkinan tidak gajian dalam 1 bulan, teman-teman. Banyak yang di luar sana ketika channel YouTube-nya dia memiliki satu channel YouTube ataupun 3 bulan ya baru gajian ya kadang ya. Karena yang dia dapatkan mungkin dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan 300.000, 500.000, 600.000 gitu kan. Itu kan nggak cukup karena dari Google AdSense itu bisa cair ke dalam rekening kita itu harus ya minimal 1.300.000 ya, 1.300.000-an gitu ya, ya kurang lebih kalau dolar 100 dolaran gitu ya. Jadi pada intinya ketika salah satu channel kita sepi, jadi bisa kebantu dengan channel satu lagi. Nah, itu yang cara pertama agar kita bisa gajian YouTube setiap bulan. Nah, cara yang kedua seperti ini. Ini cara efektif banget buat teman-teman semuanya. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan kejiwaan nih. Waduh, kejiwaan. Enggak. Jadi sebentar guys, gue minum dulu guys ya. Habis lagi minumnya. Jadi caranya gini guys. Meskipun kita memiliki satu channel, mempunyai satu channel YouTube ya. Saya sering banget bilang teman-teman, mungkin di luar sana masih banyak yang bilang, yang udah ada yang bilang dengan karena update-nya sistem YouTube ataupun update-nya dari progres YouTube gitu ya. Jadi algoritma YouTube sekarang udah berubah, makin update gitu. Banyak di luar sana
biarin aja gitu. Kita mengikuti updatean YouTube dari sistem YouTube nggak masalah. Yang penting updatean dari sistem mereka, bukan sistem kita. Yang dimaksud sistem kita gini teman-teman. Kita biasakan untuk upload video setiap hari. Nah, di luar sana sekarang ada yang memberikan apa namanya apresiasi agar kita upload video ke YouTube jangan terlalu sering ataupun setiap hari. Itu nggak mesti gitu. Banyak ya. Tapi kalau menurut saya, upload video setiap hari itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa teliti deh. Kalian bisa perhatikan channel besar saja. Channel besar terutama buat tutorial ya, tutorial entah itu mungkin kata tahu sih kalau misalkan gadget dan lain sebagainya. Kalau tutorial YouTube lah terutama ya. Sekarang udah banyak banget yang memberikan edukasi tentang video-video seputar tutorial YouTube. Banyak banget. Ya karena persaingan sekarang udah makin gede karena udah banyak channel-channel gede juga ya. Jadi kayak misalkan channel ya seperti saya gini kan, ya mungkin jauh lah ya, belum bisa mencapai mereka gitu. Tapi setidaknya kita berusaha gitu teman-teman. Jadi pada intinya yang dimaksud saya itu adalah upload setiap hari teman-teman. Kenapa dengan upload setiap hari? Meskipun di sana ada yang bilang ya upload setiap hari sekarang udah nggak berguna lagi. Upload setiap hari sekarang udah nggak logis lagi. Upload setiap hari sekarang nggak ngaruh gitu kan. Banyak kan yang bilang, kalian mungkin dengar ya, mungkin dengar dengan omongan-omongan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, channel YouTube ataupun sistem dari YouTube itu tetap kita harus konsisten teman-teman. Upload video setiap hari ya. Kenapa? Ketika kita mendapatkan video sepi, misalkan ya penonton kita dari satu video yang kita upload itu mendapatkan 300 penonton doang gitu kan. Nah, kalau kita upload setiap hari, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa gajian setiap bulan, teman-teman. Meskipun ya misalkan 300 itu tidak bisa nyampe, kadang-kadang nggak bisa nyampe 5.000, 10.000 ya, 10.000 rupiah gitu, nggak nyampe. Paling 1.000, 2.000 gitu kan. Nah, kita nggak apa-apa, biarin aja kita upload setiap hari karena video yang akan semakin banyak setiap harinya, otomatis video-video kemarin kalau misalkan masih ada yang nonton, dia akan tetap naik. Viewersnya dia akan tetap naik dan tetap mengangkat RPM ataupun hasil dari pendapatan video tersebut, teman-teman. Nah, dibandingkan daripada ketika kalian udah jarang upload, udah gitu penontonnya sepi, ya. Karena di luar sana juga banyak kok yang channel gede ketika dia menggunakan upload video seminggu sekali. Nah, sekarang banyak kan yang bilang upload video seminggu sekali, sekarang algoritma YouTube udah beda gitu. Nah, ketika dibandingkan mereka yang upload video seminggu sekali, misalkan dalam satu minggu tersebut dia cuma mendapatkan 1.000 viewers ataupun gede-gedenya 2.000 atau 3.000 viewers gitu. Seminggu sekali. Coba bayangkan kalau misalkan kita upload video setiap hari. Ya, upload video setiap hari, misalkan dalam satu hari kalian bisa mendapatkan 300 penonton ya, minimal ya. 300 penonton, 400 penonton, 500 penonton itu paling kecil ya. Taruhlah ya kita bicara channel YouTube kecil aja dulu ya. Karena kita di sini ngebahas untuk para YouTuber pemula teman-teman ya. Jangan yang ke gede-gede dulu lah. Ini untuk perbandingan aja. Ketika kita bisa mengupload video setiap hari dan penontonnya 400, 500 ya, kadang ya alhamdulillah bisa nyampe 1.000 kadang juga gitu kan. Nah, di situ karena nasib orang nggak ada yang tahu teman-teman. Ketika kita upload video, menurut kita videonya biasa-biasa aja. Terus menurut kita videonya garing gitu kan. Mungkin nggak meyakinkan gitu. Siapa tahu besoknya kita lihat video kemarin itu naik dan bisa sampai 1.000 ataupun 2.000 penonton. Cuman 1 hari, 2 hari ditinggal gitu kan. Nah, kan seperti itu. Jadi daripada ketika kalian upload video seminggu sekali, kita nungguin nih subscriber dalam 1 minggu ya, harus bisa nyampe berapa tuh ya, kalau misalkan dalam 1 hari kalian bisa dapat 1.000 penonton, berarti harus dapat 7.000 penonton dong. Nah, terus kalau gimana kalau misalkan dalam 1 minggu itu kalian nggak bisa dapat 7.000 penonton, ataupun nggak dapat 5.000 penonton, cuma dapat 1.000 lah ya. Masa satu minggu kalian cuma dapat 1.000 penonton? Itu juga dari satu video. Nah, gunanya untuk upload video setiap hari seperti itu teman-teman. Jadi nasib video kita nggak ada yang tahu. Ketika kita upload video, kemarin memang sepi. Tapi setelah kita melangkah dalam 1 minggu, kita sudah mendapatkan 7 video, taruhlah ya. 7 video. Kalau misalkan dalam satu video kita mendapatkan 300 penonton. Ya, 300 penonton. Dikalikan aja 7, udah dapat berapa? Tuh, ya. Udah hampir 2.000 kan? Lumayan kan? Sama aja. Pada intinya daripada upload seminggu sekali, kita jarang aktif, itu kan jadi nggak terdeteksi oleh YouTube bahwa channel kita itu nggak rajin gitu guys. Ingat loh guys, YouTube sekarang udah menilai loh, menilai konten kita tuh sekarang nggak dari segi apa namanya, segi menyetingnya gitu. Jadi segi isi videonya, kemudian konsistennya teman-teman. Kalau misalkan di YouTube itu dari dulu sampai sekarang yang diperhatikan oleh YouTube adalah konsisten teman-teman. Karena sama halnya begini, kalian harus bisa memahami teman-teman. Kita bekerja sama orang nih, misalkan kalian kerja sama PT atau pabrik apa gitu ya. Nah, dalam PT tersebut sudah diwajibkan untuk berangkat setiap hari dan libur 1 kali, misalkan hari Minggu aja doang gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian bolos terus, misalkan hari Rabu, hari Kamis, kalian nggak berangkat,
apa yang akan dikerjakan oleh PT tersebut ataupun yang ditindaklanjuti oleh PT tersebut. Mungkin kalian bisa dikeluarin. Nah, seperti itu. Itu sama aja. Sama aja YouTube juga seperti itu, guys. Karena YouTube itu sama aja kayak semacam anggaplah YouTube itu adalah sebuah kantor kita. Kantor kita bekerja, tempat kita bekerja. Nah, di situ supaya kita lebih konsisten kembali agar setiap hari kita bisa upload video. Makanya di situ saya sering selalu bilang untuk upload video setiap hari. Itu pentingnya, guys. Jadi ada poin pentingnya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan poin positif yaitu konsisten ya. Yang pertama, yang kedua, kita bisa mengumpulkan penonton. Dalam satu minggu tersebut kita bisa mengumpulkan penonton dapat berapa gitu kan. Daripada upload video satu kali seminggu, seminggu sekali gitu kan. Sama aja. Nasib orang gak ada yang tahu, orang banyak kok di luar sana juga yang seminggu sekali penontonnya cuma dapat 500 penonton. Itu juga kadang channel besar loh ya. Lalu ya yang sudah dapat 200.000 penonton gitu ya atau 300.000 subscriber gitu ya. Orang saya selalu perhatikan seperti itu kok. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya juga selalu bilang menganalisa. Ini adalah cara efektif teman-teman agar kita bisa tetap gajian dari YouTube setiap bulannya. Nah, seperti itu ya. Itu cara yang kedua. Yang pertama tadi kalian harus kalau bisa ya kalian bisa memiliki channel YouTube lebih dari satu supaya ada dorongan ataupun bantuan dari channel lain ketika channel utama kita sepi. Nah, seperti itu. Kemudian kalian harus bisa upload video setiap hari, ya, 1 kali sehari. Ya minimal lah 2 hari sekali lah nggak masalah gitu ya. Yang penting kalau ya kalian pengen upload seminggu sekali juga masalah gitu kan. Itu urusan kalian. Tapi ini saran aja. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa gajian YouTube setiap bulannya. Seperti itu teman-teman. Itu pentingnya kita upload video setiap hari ya. Nah, kemudian yang ketiga, perspektif kita harus bisa yang namanya introspeksi. Introspeksi tentang video-video kemarin. Jadi kita melihat, menganalisa teman-teman. Kita harus perhatikan video-video kemarin yang kita sudah upload. Kalian bisa telusuri video yang seperti ini sepi nih. Apa nih? Kalian tetap kembali untuk pengecekannya itu kembali ke dalam judul. Judul video, thumbnail judul, juga deskripsi. Saya sering bilang banget ke situ teman-teman. Thumbnail, judul, deskripsi. Itu paling penting ya. Untuk isi video, kalau menurut aku itu nomor 2 atau 3 lah ya. Memang meskipun isi video juga berpengaruh penting sekali ya teman-teman ya. Jadi kita tetap usahakan memaksimalkan untuk judul, deskripsi, kata kunci, juga thumbnail. Nah, seperti itu. Jadi YouTube itu menilai ketika orang mengklik video kita, ya kurang lebih 2 menit lah ya, 2 menit, 3 menit ya. Itu bisa menjadi penarik sebagai penarik algoritma YouTube untuk mendapatkan rekomendasi teman-teman. Ya, meskipun video kita jarang ditonton oleh orang secara full, tapi ketika orang mengklik 2 atau 3 menit ya, minimal 3 menit ya. 3 menit itu udah langsung masuk ke dalam analitik, udah langsung masuk ke dalam data viewers, teman-teman. Ya, kecuali mereka baru nonton, misalkan baru klik buka video, channel YouTube kalian baru buka nih, klik. Nah, kemudian baru beberapa detik ya, 10 detik ya, udah nggak mau ngelihatnya, keluar lagi. Nah, itu nggak bakalan masuk teman-teman, nggak bakalan masuk ke dalam data analitik viewers gitu teman-teman. Jadi viewers kalian nggak naik. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mereka menonton 2 menit ataupun 3 menit, dia akan tercatat ke dalam viewers. Nah, di situ pendapatan itu akan terhitung. Kan pendapatan terhitung itu dari 1.000 viewers teman-teman. Jadi 1.000 viewers itu ataupun 1.000 penonton itu kita bisa mengetahui dibayarnya berapa dari pengiklan. Gitu teman-teman. Terus gimana Bang kalau misalkan nggak dapat 1.000 viewers ataupun cuma kita dapat 300, tetap dapat. Nah, dari berapa persen dari RPM tersebut kita akan mendapatkan. Nah, misalkan dari 1.000 viewers itu kita mendapatkan 8.000 ya, 8.000 rupiah gitu ya. 8.000 rupiah, kemudian kita cuma dapat 300 gitu, 300 apa? Penonton doang gitu. Ya otomatis paling kita cuma dapat berapa ya? 400 rupiah ataupun 400 rupiah. Berapa tuh? Yang tadi 7.000 ya. Berarti cuma dapat kurang lebih ya 1.500 juga gak masalah kan. 1.500 dari satu video. Kalau kita kumpulin beberapa video setiap hari. Nah, disitulah guys. Orang YouTuber itu ngumpulin kok sama aja ngumpulin receh. Ya, seorang konten kreator dari YouTube itu sama halnya ngumpulin receh. Ya, dibilang mulung terlalu kasar gue gitu. Sama kalau mulung itu nyomot ya, mengambil puing-puing. Tapi ini ngumpulin dengan jerih payah kita dengan secara kekreativitasan kita. Jadi sama halnya kita itu sedang nabung. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita upload video seminggu sekali itu sama halnya kita jarang nabung. Nah, kalau kita rajin setiap hari upload video itu namanya juga kita rajin nabung. Nah, seperti itu. Otomatis ketika kita rajin nabung, tabungan kita makin banyak dong. Nah, di situ
Itu adalah kunci utama agar kita bisa gajian setiap bulannya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat teman-teman yang baru gajian, mudah-mudahan makin semangat lagi, makin kreatif lagi untuk upload videonya dan makin berisi kontennya ya, teman-teman ya. Gitu aja ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Insya Allah akan selalu update tentang ilmu-ilmu seputar musik lagi, seputar YouTube, teman-teman ya. Akan selalu saya update di sini, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oh ya, satu lagi. Buat teman-teman yang pengen ikut kelas privat bersama saya, sekarang saya sudah terbuka ya. Harganya murah untuk pendaftaran cuma 100.000 doang, teman-teman. Kalian di situ akan bisa mendapatkan bimbingan, juga mendapatkan untuk pengembangan channel ya. Channel YouTube kalian ketika kalian nggak tahu jalannya kemana, nggak tahu harus apa yang dilakukan gitu kan. Terus juga ya ya itu sih terserah kalau misalkan kalian ada yang lu buka kelas segala gitu kan, channel lu aja masih kecil, masih masih sedikit gitu kan viewersnya. Kalian harus bisa perhatikan channel ini dulu. Channel ini tadinya tentang apa? Sebenarnya channel ini udah berkembang guys. Udah berkembangnya bagaimana? Channel ini adalah channel vlog sebenarnya. Terus akhirnya saya ubah temanya untuk menjadi channel konten kreator YouTube. Nah, ataupun ilmu-ilmu ataupun edukasi pembelajaran YouTube di sini. Nah, teman-teman ya. Kalau kalian pengen bicara tentang musik, ada channel musik saya yang sudah berapa ya? 87.000 kayaknya, 87.000 subscribe yang mau 100 kayaknya. Tapi channel musik guys. Dan channel musik tersebut lah yang bisa membantu saya gitu dalam pendapatan YouTube di situ. Kalau channel ini juga udah gajian, cuman ya ini baru berapa gitu ya, baru seberapa. Tapi setidaknya saya di channel ini bisa ngebantu teman-teman semuanya para konten kreator dari pengalaman-pengalaman aku nge-YouTube gitu buat teman-teman semuanya ya. Jadi pada intinya yang paling utama tetap kembali kepada doa. Doa, bolehlah kita bertujuan untuk mencari uang di YouTube. Kita konsisten upload video, terus juga konsisten mencari ilmu kesana kemari, itu nggak masalah. Yang penting yang paling utama adalah keikhlasan dan apa tujuan kalian untuk menjadi seorang konten kreator itu buat apa gitu. Nah, insya Allah kita itu hidup dunia ada Tuhan kan. Jadi Tuhan itu pasti tahu semuanya tentang apa yang kita inginkan dan tujuan kita untuk menjadi konten kreator itu untuk apa. Tuhan itu pasti tahu. Kalau ketika tujuan untuk YouTube kita itu baik, insya Allah akan dipermudah teman-teman. Makanya jangan kurang-kurang kalian berdoa. Berdoa agar channel YouTube kalian berkembang dan banyak mendapatkan pendapatan gitu teman-teman. Oke gitu aja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bersama keluarga kecil Aira.